para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Inilah channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini di episode ketiga bersama Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, Dr. Bambang Rianto. Dan kita akan melanjutkan membahas mengenai artificial intelligence. Dan kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita kali ini akan berbicara apa saja yang bisa dilakukan artificial intelligence untuk masa depan, untuk peradaban manusia, untuk teknologi, untuk memecahkan hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia itu sendiri. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada murid-murid Anda, anak-anak, ponakan, tetangga, dan sahabat supaya memiliki literasi digital yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Selamat kabar Mas? pagi, Alhamdulillah. Ya, Kita semua selalu sehat, Prof. amin. Ya, wah, artificial intelligence luar biasa. Apa yang bisa kita sampaikan ke para pemirsa Suyanto.id selama 15 menit ke depan ini, Mas? Mari, Mas. Terima kasih, Prof. Sekali lagi, selamat pagi para pemirsa channel Suyanto Jogja. Suyanto ID ya, Prof ya, channelnya. Sungguh kita beruntung sebenarnya, Prof. Hidup di dunia yang kita bisa menyaksikan perubahan-perubahan yang signifikan, jadi dinamikanya luar biasa. Perubahan-perubahan yang sangat fundamental bagi kehidupan kita. Nah, ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan bahwa kalau dulu, Prof, teknologi itu delay-nya itu lama. Ya, ratusan tahun. Diciptakan, dari perubahannya termasuk juga kita menikmatinya, Prof. Oke, ya. Jadi ketika para ahli itu menciptakan kemudian menghasilkan satu produk, kan itu di negara maju ya, Prof. Biasanya. Nah, kita merasakannya kan masih selisih tahunan bahkan mungkin puluhan tahun ya. Tapi hari ini tidak, Prof. Jadi bahkan mereka komentar kemarin atau kita betul-betul bisa real time mengikuti perkembangan inovasi itu, Prof. Real time. Sehingga dinamikanya pun kita bisa ikuti real time ya, setiap saat. Hampir tidak ada delay lah, gampangnya begitu. Dengan media sosial, dengan macam-macam itu, seorang pelaku teknologi, apakah itu Elon Musk, apakah itu Zuckerberg dan sebagainya, itu dia ngomong besok, hari ini kita, atau hari ini dia ngomong, hari ini bisa sampai ke kita. Sehingga meskipun kita di negara yang berkembang, tetapi hari-hari ini ya tadi hampir tidak ada delay. Jadi teknologi itu bukan lagi besok dan di sana, tapi sekarang dan di sini. Saya sering menyampaikan itu, Prof. Sehingga ketika AI ini menjadi perbincangan di kalangan pelaku teknologi, itu juga bisa kita nikmati dinamikanya itu, gitu. Jadi tidak ketinggalan intinya, Prof. Maka selama kita mau mencari informasi, gitu ya, mau belajar mencari informasi berkaitan dengan perubahan-perubahan informasi dari statement-statement para pelaku teknologi itu, insya Allah kita tidak akan ketinggalan ya, mengikuti dinamika teknologi itu, dan pada akhirnya kita bisa mempersiapkan diri lah untuk menghadapinya. Nah, izin share screen ya, Prof. Ya, mari Mas. Ya,
sambil menunggu. Nah, inilah. Ini gambaran-gambaran bagaimana AI sekarang sedang menjadi diskusi dan dinamika perkembangan teknologi bagi para pencetusnya. Ini sudah kita tampilkan di sesi yang lalu ini supaya nyambung, Prof. Ya. Ini kan siapa Sam Altman, ini CEO-nya OpenAI ya, salah satu yang pengembang yang cukup mengejutkan dengan ChatGPT-nya. Nah, keceplosan dia menyampaikan bahwa apakah ini alat yang akan kita ciptakan atau makhluk yang akan kita ciptakan. Ngeri ini saja kan ini ngeri-ngeri sedap ya, Prof. Ini Ya. ini statement dari Sam Altman. Ternyata ini ada tanggalnya yang berikutnya. Ini kita bisa lihat tadi yang saya sampaikan. Ini kemarin kan sudah juga kita tampilkan, ada kemudian dari situ ada dinamika internal di OpenAI, ada yang pro, ada yang tidak setuju karena bahaya terhadap apa namanya keamanan cyber ini. Maksudnya adalah ini kalau ini makhluk kan ya bahaya, Prof, gitu. Nah, ini baru saja, Prof, ini tanggalnya, Prof. Aduh, mohon maaf. Ini, Prof. Ya, ya. 29. 29 Juni. Sekarang tanggal Ya. berapa, Prof? Kemarin. Tanggal 1 ya ini ya. Baru ya selisih sehari lah ini. Sebenarnya mungkin karena saya ngelihatnya saja. Kemudian baru sadar bahwa ini ada statement ini. Tapi saya ngelihatnya juga sudah kemarin atau pas ini dikeluarkan sih. Jadi Zuckerberg says AI competitors try to create God instead of diverse useful tools. Jadi bisa dibayangkan, Prof, pelaku pengembang teknologi sekelas Mark Zuckerberg menyampaikan bahwa kritik dia ke competitors yang apa ya, nuansanya itu adalah begitu berbahaya kan sebenarnya ini pengembangan AI yang dilakukan oleh kompetitornya itu. Ya. Seakan-akan itu menciptakan Tuhan. Kalau tadi hanya makhluk, ini sudah berubah lagi jadi Tuhan. Gitu. Kan betul-betul perlu menjadi perhatian kita hal-hal yang seperti ini, Prof. Nah, kalau dia sampaikan bahwa kalau Meta sih mengembangkan AI ini untuk berbagai kepentingan sesuai dengan untuk membantu, ya gampangnya gitu, untuk membantu manusia ya. Mark Zuckerberg said competitors like Google and OpenAI are trying to create God by making one main AI rather than creating multiple tools for their user actual needs. Oh, ternyata kompetitornya itu ya misalnya OpenAI ya dia fokus ke ChatGPT, Prof. Ya. Ditingkatkan terus kemampuannya. Sampai seakan-akan kemudian karena semakin pintar, super intelligence gitu akhirnya jangan-jangan nanti itu dalam tanda petik menciptakan Tuhan. Termasuk juga Google dengan mungkin Gemini. Jadi dia terus meningkatkan kemampuannya, Prof. Sementara kalau Meta ada kemampuan segini, sepertinya ya ini ya yang disampaikan ini ya. Dia kemudian manfaatkan untuk kepentingan membantu sesuatu karena dia mengembangkan kacamata, Prof. Kacamata dia kerjasama dengan Ray-Ban ya. Dulu kalau kita sering pakai kacamata itu mereknya Ray-Ban. Ya, punyanya Meta bekerja sama dengan itu, Prof. Itu yang kemudian dia tanam AI di situ untuk membantu misalnya orang yang buta supaya bisa mendapatkan informasi dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti halnya orang-orang normal dan seterusnya itu, Prof. Wah, luar biasa ya. Yeah. Termasuk kan kalau si Elon Musk itu kan menanam chips di otak, Prof. Nah, ini mungkin nanti bisa kita ini juga. Sehingga orang yang lumpuh dan sakit itu bisa mengoperasikan mouse ya, kursor laptop itu, Prof, hanya dengan pikiran, Prof. Oh, ya.
Jadi dia sekarang bisa main game, Prof. Hanya dengan pikirannya. Itu si Elon Musk ya. Ya, Nah, ya. dia kritiknya ke si siapa Zuckerberg ini, kritiknya ke Google dan OpenAI ini mengembangkan terus AI-nya itu sampai entah seperti apa namanya kepandaiannya, kecerdasannya, tetapi mungkin pemanfaatannya, nah mungkin itu ya. Jadi mengembangkan dulu kecerdasannya tanpa berupaya untuk mungkin ya lebih banyak terus ini segera dimanfaatkan untuk apa, segera dimanfaatkan untuk apa gitu. Mungkin gitu kritiknya Prof ini Ya. maksudnya. Nah, yang berikutnya juga ini Pak. AI scientist Ray, bacanya gimana ini? Ray Kurzweil ya. We are going to expand intelligence a millionfold by 2045. The Google futurist talk nanobot and avatars, deepfakes, and election. And why he is so optimistic about a future where we merge with computers. Jadi ada banyak hal yang menarik dengan apa namanya pengembangan AI ini, yaitu konsep singularity. Kalau dia berarti kita merger dengan komputer. Ya. Artinya bekerja sama, ya, kolaborasi. Jadi kalau dulu itu masing-masing bekerja sendiri, komputer bekerja sendiri, manusia bekerja sendiri, kemudian sudah ada teknologi antara komputer bekerja bersama, Prof. Itu dengan IoT, Internet Ya. of Things, itu antar komputer itu bisa bekerja sama. Kupu-kupu, banyak kupu-kupu, robot kupu-kupu gitu, Prof. Dia Ya. terbang, tapi tidak saling tabrakan. Karena antar mereka dalam tanda petik bisa saling berkomunikasi ya, antar robot itu. Artinya bisa bekerja sama antar mesin, ya, antar komputer. Nah, tapi yang sekarang berkembang adalah kolaborasi antara manusia dengan komputer. Nah, ini dia arahnya ke situ sepertinya, apa namanya, bahwa manusia dan komputer itu bisa bersatu untuk bekerja, untuk ya membangun peradaban dan seterusnya ya. Dia nyebutnya singularity, error, singularity. Walaupun kata singularity ini sendiri kan sebenarnya banyak digunakan di fisika berkaitan dengan teori penciptaan alam semesta itu ya. Para ilmuwan itu ketika ada sesuatu misteri yang tidak terpecahkan di awal penciptaan alam semesta itu, kemudian mereka menggunakan kata singularity ya. Jadi singularity di situ. Nah, tapi juga sebenarnya Prof, AI ini juga membuka peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru, temuan-temuan yang sama sekali baru ya, yang tidak bisa selama ini dilakukan oleh manusia karena kemampuan komputasi manusia yang terbatas. Manusia itu ngitung lah ya terbatas ya. Ya, ya. Kita dengan kalkulator saja gitu kan sudah sederhananya kalau pengen melihat AI seperti apa itu ya kita dengan kalkulator saja, Prof. Nah, AI itu berlipat-lipat ganda lebih dari kalkulator karena dia bisa belajar, dia bisa berkreasi, Prof. Kalau kalkulator kan menunggu perintah kita. Nah, kalau AI ini dia bisa berkreasi untuk menemukan, menciptakan, create hal-hal baru. Itu maka kita akan siap-siap untuk sering terkejut. Siap-siap untuk sering kagum, terkejut dengan hal-hal baru akibat dari kemampuan AI untuk mengkomputasi dan dia menemukan hal-hal baru. Misalnya, Prof, misalnya temuan tentang material baru, Prof. Material baru yang mengkombinasikan berbagai macam material itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu bisa dilakukan oleh AI dengan
mudah ya saya kira. Sementara kalau kita sulit harus nyoba mensimulasi pun, mensimulasi antar campuran atau paduan antar material itu ya, alloy itu misalnya, itu kan butuh biaya, butuh waktu, butuh kemampuan kognitif juga. Tetapi dengan AI itu menjadi lebih mudah karena dia mengumpulkan data dari, kalau salah satu contoh itu kan sepertiga data di internet ya, dalam format gambar, dalam format teks dan macam-macam, dikumpulkan itu untuk menjadi big data bagi AI untuk mengkombinasi, meramu sesuai dengan permintaan kita ya. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menginput semua kata yang kecil-kecil sebanyak ini di internet ya, di sepertiga data yang ada di internet. Itu salah satu kemampuan dari AI yang dikembangkan di Abu Dhabi itu, Prof. Nah, itu nanti kita akan tunjukkan ya mekanismenya seperti apa. Tapi pada prinsipnya tadi akan menemukan hal-hal baru. Jadi kita akan harus siap terkejut atau kaget dengan temuan-temuan baru itu. Yang berikutnya juga adalah dia bisa memecahkan misteri yang selama ini masih belum bisa dipecahkan oleh ilmuwan. Ya, ya. Teori-teori yang sudah dikembangkan misalnya oleh Einstein ya. Beberapa teori sudah terpecahkan sekarang, sudah bisa dibuktikan sekarang, tetapi masih banyak yang masih berbentuk teori, Prof. Postulat teori yang itu menjadi berpeluang untuk diselesaikan atau dibuktikan atau disimulasikan, atau mungkin juga malah memunculkan teori baru lagi dilakukan oleh AI. Jadi itu, Prof, beberapa hal menarik ya berkaitan dengan AI. Nah, kira-kira waktunya masih berapa ya, Prof? Kalau Mas, saya kira 1 menit lagi atau 2 menit. Oke, jadi para pemirsa, fokus dari sesi kita yang kali ini adalah bahwa perubahan itu saat ini sedang terjadi. Jadi tidak ada kata ketinggalan bagi kita ini ya, yang juga mungkin tidak paham teknologi, mulai sedikit aware dengan atau mulai memberikan perhatian pada berita-berita terbaru yang mudah kita dapat di media sosial, karena informasi atau berita itu sekarang pintu masuknya biasanya media sosial, Prof. Ya, betul. Dari media sosial kita baru ngelihat surat kabar online dan seterusnya. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng untuk melihat perkembangan yang sedang terjadi supaya kita tidak terlalu ketinggalan, begitulah. Karena pasti dampaknya juga akan ke kita, tidak bisa ditolak. Ya, dunia digital ini betul-betul dampaknya langsung, seperti kasus pusat data nasional itu, Prof. Yang kalau di perguruan tinggi dampaknya ke beasiswa, kemudian juga ke data, misalnya. Terus betul, Prof? Angkalan data itu kan terpengaruh juga, saya kira. Jadi yang jelas data-data beasiswa BPI itu pada hilang, Prof. Kemudian juga kartu Indonesia KIP ya, itu juga hilang, Prof. Jadi Dikti sudah memberikan informasi ke perguruan tinggi bahwa ada persoalan itu dan akan diselesaikan, dan butuh waktunya, meskipun ada data backupnya, ternyata butuh waktu cukup lama, 1 bulanan. Itu untuk menyelesaikan itu. Jadi itu yang pertama, teknologi perubahannya ini sekarang sedang terjadi. Perusahaan-perusahaan pengembang teknologi sedang berpacu. Ya. Kita bisa mengikutinya ya. Sekarang karena teknologi itu tidak delay pemanfaatannya dan delay informasinya hari-hari ini sudah tidak signifikan lagi di negara maju maupun di negara berkembang. Kemudian yang berikutnya, kita perlu memahami bahwa dengan AI, pengembangan AI ini ada banyak teori-teori masa lalu yang kemungkinan besar akan bisa dibuktikan hari-hari ini, dan akan ada teori-teori baru yang mengikutinya, serta juga akan ada temuan-temuan baru.
dalam berbagai bidang. Kalau tadi saya contohkan di dunia teknologi material misalnya seperti itu. Tapi banyak hal yang lain lagi akan misteri itu akan terkuak ya, karena kecerdasan ini yang menyelesaikan sesuatu yang sangat cerdas. Sehingga kita harapannya kita bisa manfaatkan gitu, Prof. Jadi ketika kita tidak update informasinya, kita ketinggalan, maka yang terjadi teknologi itu akan menjadi ancaman. Tapi kalau kita bisa mengupdate informasinya, kita semoga kita bisa menjadikan teknologi itu sebagai peluang bagi kita. Saya kira mungkin sementara demikian, ini masih kita tunda lagi, Prof. Bagaimana cara kerjanya itu akan kita sampaikan di seri yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya share ya. Kita kembali, dan para pemirsa, ini tadi baru icip-icip bagaimana AI sedang dikembangkan dan cara kerjanya. Kita akan bahas minggu depan ke episode yang keempat. Jangan lupa stay tune di suyanto.id supaya tidak ketinggalan persoalan yang kita hadapi terkait dengan artificial intelligence. Terima kasih Mas Bambang, dan terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.